Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Hafisah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Alu-Alu, Kabupaten Banjar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2024. LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nama peserta PPG 63039200000154 dan nomor induk mahasiswa 240401130791. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah saya di SMP Negeri 1 Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Praktek pembelajaran saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Semangat nih belajarnya. Semangat. Ya. Untuk memulai pelajaran, agar lebih berkah, agar bisa semoga dengan membaca doa kita dapat dimudahkan dalam menuntut ilmu dan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ibu minta Muhammad Sanjaya untuk memimpin doa ke depan. Yang lain tangannya diangkat, pintarlah. Kita benar-benar meminta kepada Sang Pencipta bahwa kita manusia yang lemah, tanpa bantuan beliau kita tidak bisa apa-apa. Berdoa mulai. Pelajaran hari ini kita bersama. Berdoa mulai. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ibu mau cek kehadiran dulu naklah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Lengkap? Ya, semuanya hadir. Alhamdulillah, kita hari ini diberi kesehatan bisa berhadir di sekolah. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran yang sekarang, Ibu mau tanya, pelajaran minggu lalu tentang apa? Nah, iya, Misbah. Pelajaran kita minggu lalu tentang iman kepada malaikat. Masih ingat jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Iya, 10. Apa tugas dari malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Iya, menyampaikan wahyu. Alhamdulillah anak-anak Ibu masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Nah, pada materi hari ini kita bicara tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Ada yang tahu tidak penyakit-penyakit hati? Contoh-contoh dari penyakit hati. Iya, ada iri, ada dengki, ada lagi? Sombong, sirik, marah. Nah, jadi penyakit salah satu contoh-contoh dari penyakit hati tadi ada iri, ada dengki, ada pemarah. Nah,
Itu salah satu sifat mazmumah. Sifat-sifat tercela. Sifat-sifat yang harus kita hindari. Apa itu iri? Nah, apabila seseorang sukses, apabila seseorang lebih baik dari kita, kita menjadi tidak senang. Itu namanya iri. Misalkan ada teman di kelas yang dapat nilai 100. Nah, boleh aja iri itu ada juga yang boleh. Apa? Supaya kita termotivasi untuk mengejarnya. Agar kita lebih baik. Jangan hendak menjatuhkannya, bukan, tapi agar kita juga lebih baik, bisa lebih baik dari si dia yang dapat 100. Kita yang dulu dapatnya 70 bisa menjadi lebih baik, menjadi dapat 90. nah, bisa 90, bisa 100. Pokoknya lebih baik, menjadi lebih baik. Kalau melihat orang misalkan tadi sombong, sifat tercelanya sombong. Nah itu yang biasanya yang sombong itu orang yang merasa paling cantik. Nah, apa lagi? Nah, merasa dirinya paling hebat. Nah, itu menurut dia. Jadi itu sifat-sifat yang perlu kita hindari. Nah, kemudian yang materi kita tadi tentang ya penyakit hati, salah satunya ghibah. Ada yang tahu apa itu ghibah? Apa? Ya, membicarakan orang lain di belakangnya. Yang dibicarakan biasanya apanya? Kejelekannya. Itu namanya ghibah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi tujuan pembelajaran materi menghindari ghibah, melaksanakan tabayun. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ghibah. Nah, jadi kalian mampu melaksanakan atau menjelaskan pengertian ghibah. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh dari perbuatan ghibah. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan tabayun. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang Ibu harapkan setelah belajar hari ini, itu yang dapat kalian bawa pulang. Dan bisa kita buat pelajaran di kehidupan kita. Untuk menambah semangat, kita menyanyikan lagu daerah dulu, naklah. Lagu daerah kita salah satunya Ampar-Ampar Pisang. Kalian boleh tepuk tangan, naklah. Ya, semuanya. Ampar-ampar pisang, pisang baru masak, masak sebiji, diurung bagi-bagi. Sebiji, diurung bagi-bagi. Suaranya, kayu bengkok, hidupkan api, apinya cengkulukan. Suaranya, yang mana batis kucing dikitipi dawang, yang mana batis kucing dikitipi dawang. Ampar pisang, pisang baru masak, masak sebiji, diurung bagi-bagi. Masak sebiji, diurung bagi-bagi. Kayu bengkok, Cengkok dimakan api, apinya cengkulukan. Nah batis kutu, dikit di bawah.
Nang mana batis foto dikit dawat. Ya. Nah, jadi tema kita hari ini menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, sebelumnya Ibu ice breaking dulu. Kita memfokuskan dulu supaya kalian lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Ayo, tangannya semuanya begini. Ikuti kata-kata Ibu, bukan ikuti gerakan Ibu. Ayo, tangannya. Iwin, tangannya. Pegang hidung. Ya, ayo coba lagi sampai fokus. Pegang kepala. Masih ada yang belum. Ayo, harus. Pegang telinga. Ya, semuanya sudah fokus. Nah, jadi berarti dengan kefokusan kalian sudah siap menerima pembelajaran. Yang pertama tadi, kita menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, apa sih gibah itu? Nah, di sini pengertian gibah. Nah, gibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Nah, jadi yang namanya gibah itu seseorang yang membicarakan orang lain di belakangnya. Yang dibicarakannya tentang apa? Tentang kejelekannya. Bila orang yang dibicarakannya mengetahuinya, mereka tidak menyukainya. Itu yang namanya gibah. Ini tadi salah satu contoh akhlak mazmumah atau tercela. Nah, di sini Islam melarang gibah. Yang ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya apa, anak-anak? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengikuti sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Nah, jangan berprasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, yang tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan. Secara istilah, tabayun berarti proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, jadi tabayun ini secara bahasa artinya mencari kejelasan. Ketika kalian mendapatkan berita, kalian tidak langsung menerimanya, tapi mencari kebenarannya. Nah, iya, ada langsung
mencari, langsung menerima berita tersebut tapi mencari kejelasannya. Tabayun secara istilah prosesnya dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, biasanya kan ada di HP, ada SMS, transfer uang. Nah, 50 juta karena anak Anda di rumah sakit. Nah, saudara Anda di rumah sakit. Nah, kalau orang yang tidak bersifat tabayun, mereka langsung mentransfer uang. Nah, kalau bersikap tabayun, menelponi dulu. Ya, memperjelas. Menelponi anaknya. Nak, pian Bu juga di rumah sakit. Nah, itu salah satu kalau kita menerima berita hoax. Nah, bertabayun dulu. Jadi, karena ada kan Anda dapat hadiah 50 juta. Tapi transfer dulu uang sebesar 5 juta. Nah, merasa dapat 50 juta, langsung mentransfer 5 juta. Kada bertabayun dulu, kada berpikir secara matang dulu, langsung mengirim. Kan jaga dapat 50 juta, banyak duit 50 juta. Nah, akhirnya apa? Karena tidak bertabayun, nah tertipu. Nah, jadi tabayun ini perlu jika kalian mendengar berita. Misalkan hari ini latihan, setelah ini kalian akan ada kegiatan pramuka. Kalian disuruh mengumpulkan dana misalkan setiap orang 10.000. Nah, jangan langsung mengumpul kepada siapa yang ditunjuk, tapi tanyakan dulu kepada misalkan kakak pembinanya, nah pelatihnya, hanya menyerahkan uang kalian 10.000. Mungkin bagi sebagian yang lain 10.000 itu dikit aja gue 10.000 tuh. Udah banyak aja bisa duit. Tapi ada sebagian yang mungkin uang jajannya hanya 5.000, 10.000. Jadi uang 10.000 itu menjadi banyak. Jadi bagi seseorang yang uang 10.000 itu ada yang merasa banyak, ada yang merasa sedikit. Mungkin yang merasa banyak karena di uang jajannya ada yang 50.000, ada yang 50.000 di sini uang jajannya. Ada? 20.000? 15.000? Ada 15.000. 10.000? Oh, jadi rata-rata 10.000. Yang 5.000? Ada apa-apa? Kalau memang 5.000 masih cukup beli es, beli roti masih cukup. Nah bagi kalian kan mungkin yang bersanggup 10.000 cukup. Nah, kan ada teman kalian yang cuma uang jajannya 5.000. Jadi 2.000 gak senukang SJ pian. Nah, ini manfaat tabayun. Pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Nah, seperti tadi SMS yang sering masuk ke handphone kalian. Menghindari orang yang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Nah, jadi dengan kita berbaik sangka akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Nah, jika kita bertabayun, maka tidak akan terjadi perselisihan. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Nah, baik di sekolah maupun di masyarakat.
Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti tentang gibah dan tabayun? Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu bagi LKPD kalian kerjakan. Ini tulis dulu nama kelompok kalian lah. Ini bab 8 kayak di buku. Buka aja bukunya. Ini bab 8. Buka bukunya, keluarkan bukunya. Bab 8. Buka bukunya. Pulpennya, tulis nama kalian dulu. Buka bukunya aja kan. Bab 8. Oke. Coba lihat sini saya. Ya, nama-nama pian. Nama lengkap. Nama lengkap naklah, jangan nama panggilan. Iya, yang lain mencari jawabannya. Oh, ini bisa ya? Nah. Nama pian juga semuanya nama lengkap, jangan nama panggilan. Tulis nama pian semuanya, nama lengkap naklah. Iya. Ada apa? Siapa nulis? Mana bukunya? Keluarkan, cari jawabannya. Hegulah nulisnya aja. Dirapikin aja supaya kada. Jujur aja dari awal sini sayang. Ini nama pian, tulis. Balik dulu. Nama seorang itu tulis. Bon? Kenapa? Iya. Masuk. Oh. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Hah? Itu kelompok 1 ya? Iya, sama. YouTube. Oh iya. Nama pian sudah. Yang kelompok 3. Nah? Oh iya, kelompok 3 pian. Berarti ditulis gibah adalah. Langsung berarti kenapa juga berarti mengunjing. Gibah adalah menjawab kayak itu. Sini langsung 1, bahasa 1, tulis angka 1. Angka 1 tulis sayang sini. Nah, sini bahasa. Nah, gibah adalah. Tulis jawabannya sayang. Gibah adalah. Nah.
Ini kan tuh. Contohnya tuh kalau itu ada dicari dulu kok kayak pikir-pikir. Boleh. Itu yang gunanya berkelompok, berdiskusi. Iya. Bila belum, pencetin 3. Nomor 3. Nomor 3 cuma. Nomor 2. Contohnya dari lagi Siap kada? Baca jawab ya. Ya kada alhamdulillah. Siap kada? Kada. Nah, jadi alhamdulillah. Anggaplah itu sudah jawabannya tuh. Sudah. Kena maju kena maju. Sudah. jujur lah. Kalau salah ulangi gue. Apa hikmah tabayun? Masih kurang ini. Oh iya. Balik lagi. Tulis semuanya. Aku udah dari pikiran Alis gak berarti mulai dari kemana? Coba aja kok. Lama. Hati-hati nih. Sudah. Kalau sudah, masing-masing kelompok 2 orang maju membacakan hasil diskusinya. Lihat sudah. Nah, yang lain dengarkan. Bujuk-bujuk. Iya. Yang lain diam. Gibah ada yang sini ya, gibah. Apa pengertian gibah? Jawaban. Apa pengertian itu? Gimana? Yang lain diam naklah, dengarkan hasil kelompok yang lain. Kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Berikan contoh perbuatan gibah.
membicarakan orang lain di belakangnya. Sikap iri terhadap kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. 3. Bagaimana cara menghindari ghibah? Berkumpul dengan orang-orang yang sukses, menjaga lisan, berpikir positif. 4. Bagaimana cara melaksanakan tabayun? Sumber informasi dipastikan dengan benar. Pastikan informasi berisi kebenaran. Pastikan tempat informasi yang diperoleh adalah benar. 5. Apa hikmah dari tabayun? Tabayun memiliki manfaat penting dalam mencerminkan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham dan malas mencari kebenaran atau tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas dalam masyarakat yang masih pada media sosial sering ditemui tulisan atau pernyataan yang secara jelas bernada saling cela, ejek, dan mengunjing. Kelompok 2 sudah. Ayo, siapa yang maju? Kedua. Yang lain dengarkanlah, jangan bergayaan. Oke. Kemudian adalah dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Berikan contoh perbuatan ghibah. Contoh perbuatan ghibah adalah membicarakan orang lain di belakangnya, memburukkan orang lain, sikap egois, dan cenderung merendahkan orang lain. Bagaimana cara menghindari ghibah? Cara menghindari ghibah adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menjaga lisan dan berpikir positif. Apa hikmat dari Kamu 4 dulu. Bagaimana cara melaksanakan tabayun? Sumber informasi dipastikan dengan benar. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. Apa hikmat dari tabayun? Berhati-hati dalam menerima berita. Berbaik sangka terhadap sesama. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Kelompok 3. Belum, kelompok 4 dulu. Berdua. Ayo berdua. Maju berdua. Tidak bisa pulang, tidak dimaju. Berdua. Berdua. Baca soalnya lah, jawabannya saya. Apa pengertian ghibah? Ghibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Jika terdapat pembicaraan baik, kejelekan atau aib orang lain. 2. Berikan contoh perbuatan ghibah. Membicarakan keburukan orang lain, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Bagaimana cara menghindari ghibah? Berkumpul dengan orang-orang yang saleh, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. seorang yang menggunjing saudaranya, menjaga lisan, berpikir positif, dan berintrospeksi diri dengan melihat baik diri sendiri. Bagaimana cara melaksanakan tabayun? Sumber informasi dipastikan dengan benar. Apa hikmah dari tabayun? Agar dapat menghindari penipuan sosial, hati dalam menerima berita, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Iya, terima kasih. Kelompok 4.
berarti tidak kejelekan dan kekurangan orang lain di belakangnya. Berikan contoh perbuatan gibah. Membicarakan kebaikan orang lain di belakangnya. Bagaimana cara menghindari gibah? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar bisa berpikir positif dan diri dengan melihat baik diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Menyadari diri bahwa Allah tidak akan memiliki sesuatu yang baik segalanya. Bagaimana cara melaksanakan tabayun? Mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Apa hikmah dari tabayun? Berhati-hati dalam sama teman, berbaik terhadap sesama, kerukunan dan kedamaian, persatuan dan menjaga baik di lingkungan, keluarga, sekolah dan sebagainya. Kerukunan dan kedamaian masyarakat. Iya. Terima kasih. Dari 4 kelompok ada masing-masing jawabannya sudah tepat, tapi ada yang tidak lengkap. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kalian ambil dari materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Gibah tadi apa pengertiannya? Ya, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Apa tadi tabayun? Ya, mencari kejelasan terhadap berita yang diterima, terhadap informasi yang diterima. Bagaimana perasaannya hari ini belajarnya? Apakah senang? Alhamdulillah. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.